Anak saya 4 anak, Pak. Ada 4 anak. Yang pertama sekarang posisi di Jepang, Bapak. Kemudian yang kedua di Lion Air. Kalau pendidikan saya sebatas S2, Bapak. S2 itu hanya SD SMP. Posisi saya sebagai driver forklift, Bapak. Driver forklift. Iya, itu bukan main, Pak. Kalau setiap hari pulangnya jam 10, jam 8, minimal jam 8, Pak. Barangkali ayah-ayah di sana bisa terinspirasi dengan pengalaman ayah. Kalau saya meneruskan kuliah saya, ya terserah awakmu lah. Kalau kamu menginginkan seperti itu, tak apa-apa. Saya nggak masuk akal. Tapi yang di atas itu mungkin menginginkan. Ayah, nilai bukan hanya diajarkan, tapi diturunkan lewat perbuatan. Tanpa engkau jadi panutan, ku tumbuh tanpa pijakan ke depan. Berbicara tentang ayah, seringkali kita teringat pada sosok yang mungkin tak banyak bicara, tapi tindakannya penuh makna. Ayah adalah teladan yang diam-diam mengajarkan kita tanggung jawab, keteguhan, kasih yang tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Dan hari ini, kita akan mendengar kisah inspiratif tentang peran seorang ayah dari sosok yang begitu dekat dengan tema ini. Mari kita sambut bintang tamu kita, yaitu Ayah Sumarno. Ceritain dong tentang diri ayah. Baik, Pak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, ayah. Sehat, Pak Adil? Sehat, ayah. Ayah gimana nih? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ceritain, ayah. Boleh. Maaf, saya asli dari orang desa, Pak. Duwe so banget desa sana. Tepatnya di Siap Rayungan, Lengkong, Nganjuk, Pak. Wah, Ya. itu. Saya kalau kesana nyasar kayaknya tuh. Ya, nanti. Iya, Pak. Terus? Kemudian saya sekarang tinggal di Sidoarjo, tepatnya di Perumahan Bluru, Permen. Sekarang ini ya, itu di Jawa Timur ya, ayah ya? Betul, Bapak. Anak saya 4 anak, Pak. Ada 4 anak. Yang Gimana pertama sekarang posisi di Jepang, Bapak. Di Jepang? Ya, Wow. di Jepang. Kemudian yang kedua di Lion Air. Di Lion Air. Yang ketiga? Yang ketiga posisinya di desa apa itu Porong. Dia kerja di PT Platinum Karangpilang. Karangpilang. Itu sarjana semua ya? Alhamdulillah. Kemudian Wah, yang nomor 4 yaitu Nomor 4. Ragil itu juga di Jepang juga. Di Jepang juga? Ikuti jejak kakaknya. Oh. Alhamdulillah. Wah. Cerita anak pertama dulu ya, ayah Iya, ya? Bapak. Kan ke Jepang. Iya, betul. Itu apa, biaya sendiri atau ada koneksi atau gimana, ayah? Itu anak saya ikut tes di Disnaker, Pak. Pemerintah, Pak. Oh, Alhamdulillah di antara beberapa ribu anak itu ambil beberapa anak aja. Mungkin tidak sampai dengan 100, tidak sampai, mungkin di antaranya mungkin 30 atau berapa anak. Oh, jadi dari berapa Termasuk ribu, anak saya ikut masuk. anak ayah lolos Sekitar sekitar 100 orang itu ya? Betul. Wow, itu gimana ayah mendukung anak pertama ini kok sampai bisa lolos? Padahal kan ayah pendidikannya apa ya, ayah? Oh iya, ya maaf. Kalau pendidikan saya sebatas S2, Bapak. S2, oh bapak udah tinggi juga pendidikannya ya? Itu Pak, S2 itu hanya SD SMP. Gitu. Oh, baik. Ayah ini bercanda nih orangnya. Iya, Bapak. Pantes Iya. anaknya pada seneng nih. Iya, baik, Bapak. baik. Nah itu gimana ayah? Pendidikan SMP, tapi ayah kok bisa punya anak sampai meneruskan sarjana semua dan ada yang ke Jepang? Gimana cara ayah ngedidiknya, ayah? Ya, Bapak. Mohon maaf, ini kalau saya sebagai orang tua, anak punya cita-cita masing-masing, Bapak. Ayah punya cita-cita masing-masing. Anak-anak punya cita masing. Kita sebagai orang tua hanya mengikuti jejaknya, hanya mendorong, ada mengikuti spirit, Bapak. Oh, jadi itu memang anaknya yang punya keinginan ya? Betul. Baik, baik ayah. Jadi ayah memberikan spirit aja. Betul. Maksudnya gimana ayah beri spirit itu? Ya, memberi dukungan, memberi setiap kita kumpul-kumpul, kita ngomong, cita-cita mau apa, seperti apa, harus bagaimana, seperti itu. Oh, jadi ayah belum cerita ya kerjaan ayah itu apa ya? Iya, Bapak.
mohon maaf. Saya kerja di PT Panggung, Pak, PT Citra Buana. Posisi saya sebagai driver forklift, Bapak. Driver forklift. Iya. Iya, driver forklift. Iya. Itu gimana kesibukannya ya? Tiap hari kerja itu ya? Betul. Ada lemburnya? Atau? Wah, itu bukan main, Pak. Kalau lembur setiap hari pulangnya jam 10, jam 8, minimal jam 8, Pak. Nah, itu gimana cara ayah bagi waktu dengan anak-anak, ngedidik, ngebimbing anak-anak ayah? Iya, Bapak. Ceritakan ayah. Iya, Bapak. Walaupun toh saya sebagai driver forklift di sana sangat sibuk, namun di rumah saya tetap enjoy, tetap santai dengan anak. Seakan-akan kita nggak capek gitu. Enjoy itu ya untuk menghadapi anak nggak terlalu emosi, Bapak. Nggak terlalu Santai. emosi. Bahkan kalau menghadapi anak di rumah itu kita sampai kita bejat-bejatan, ngobrol sambil itu loh, biar santai. Biar santai. Ya. Kemudian kalau ada masalah, biar dipecahkan masalahnya, biar santai gitu. Nah, ini Ayah Marno, Ayah Sumarno ini ayah yang bisa menciptakan suasana enjoy Ya, Bapak. di dalam keluarga. Bahkan sampai tadi ceritakan pijit-pijitan. Betul. Wah, ini luar biasa ayah nih. Bahkan tadi apa? Kan pasti kalau ayah kerja capek, Iya. biasanya emosi naik ya, marah ya ayah. Iya. Nah, ayah bisa menahan emosinya dan Betul. terlihat santai, enjoy di Hadapan anak, betul. Juga anak juga nggak merasa Ya, tertekan ya. kita capek, bisa gitu. Seakan-akan kan nggak capek, namun sebetulnya capek sekali itu. Sebenarnya capek sekali. Iya. Tapi untuk menghadapi anak biar santai, kita terlalu enjoy. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Ayah ceritain dong tentang anak ayah yang pertama yang kerja di mana ya? Ayah lupa ya? Di Jepang, Bapak. Di Jepang. Iya. Ya, itu bagaimana? Gini, Bapak, awal. Jadi anak saya di Jepang dulu, ya sebetulnya dia kuliah, Bapak. Kuliah sampai. Kenapa Bapak? Ayahku kayaknya sedih. Ayah terus ayah, ceritakan ayah. Barangkali ayah-ayah di sana bisa terinspirasi dengan pengalaman ayah. Oh iya. Nah, ini ayah. Barangkali ayah perlu ini ya. Baik, Bapak. Iya, iya. Memang ada. Baik, guys. Anak pertama memang, Pak, itu pada waktu tes. Padahal masih kuliah. Nggak salah semester 6 lah. Semester 6 ya. Gimana ya waktu itu ceritanya? Kemudian dia itu bilang sama bapak, Pak, saya pada waktu saya itu semester Bapak, semester 6. Semester 6. Tapi itu ada lowongan kerja, Pak. Bahkan magang di Jepang. Terus gimana? Ini kata anak ayah yang pertama ya. Kalau saya meneruskan kuliah saya, saya nggak bisa ke Jepang. Terus, namun kalau saya ke Jepang bisa kuliah. Itu. Oh, dia harus milih ke Jepang atau kuliah gitu ya ayah. Akhirnya gimana ayah? Terus saya pikir, ya terserah awakmu lah. Kalau kamu menginginkan seperti itu nggak apa-apa. Tapi kuliah bagaimana? Nanti tetap kuliah Bapak. Oke lah, nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah begitu tes, iya lolos. Oh. Padahal pada waktu itu anak saya tes itu urutan ke 565. Kemudian tanggal berapa itu ada pengumuman bahwa anak saya ikut Bapak. Tersaring sehingga tinggal berapa anak, 200 atau berapa itu. Kemudian ada tes lagi, saring lagi tinggal 70 anak. Disaring lagi tinggal 33 berapa itu ya. 33. Alhamdulillah anak itu terus. Alhamdulillah. Makanya secara formal anak itu Masya Allah saya nggak masuk akal, tapi yang di atas itu mungkin menginginkan. Di Lembang awal pertama ke Bandung saya itu awal pertama. Alhamdulillah sampai bisa ketemu anak saya.
Tahu saya ada bercerita Pak. Anu Bapak kemarin dapat hukuman apa itu? Aku kaget tuh Pak. Semua dapat hukuman push up Bapak. Karena ada kesalahan sedikit gini cerita awal. Bahasanya perintah kan bahasa Jepang Bapak. Sedikit ada masalah titik ini salah Pak. Sehingga anak saya betulnya kan itu olahraganya di luar, namun anak saya di dalam ada kecil titik salah bahasa itu Pak. Akhirnya anak saya sebagai ketua kelas semua kena hukuman Pak. Yang anggotanya itu kena push up 100, anak saya 130 Bapak. Jadi banyak ketua kelas ya. Betul, gitu awalnya. Tapi Ayah, tadi ketika anak dari seleksi 600-an atau 500-an ribuan Bapak. Ribuan malah betul, ya. Ribuan. Se-Indonesia itu. Se-Indonesia betul. Sampai akhirnya menjadi belasan aja, puluhan ya. Betul, sampai tinggal berapa anak yang berangkat ke Jepang itu. Walaupun anak bertanya kuliahnya jadi terganggu. Betul. Itu apa lagi yang Ayah lakukan Ayah? Ayah waktu itu apa sih yang Ayah lakukan Ayah? Kalau kita selalu ingat pada yang kuasa, yang pada Allah itu, alhamdulillah semua cita-cita anak saya itu terkabul Bapak. Yang penting kita harus berusaha, nanti Allah yang menentukan. Anaknya mau berusaha, bapaknya mau berdoa, insya Allah semua akan tercapai tujuan. Jadi tetap selain kita berusaha juga kita berdoa kepada Allah ya. Betul Bapak. Untuk kesuksesan anak sekali. Kita ya. Baik, itu tadi anak yang pertama. Yang pertama ya? Bapak, ya. Wah luar biasa ya. Betul. Sekarang mengenai anak kedua Ayah. Anak yang kedua juga gitu Pak. Gimana pengalamannya? Ya. Apa yang terjadi saat itu dan Ayah? Apa yang Ayah lakukan? Sepertinya proses seperti kakaknya prosesnya. Artinya gini, pada waktu dia itu sekolah sebelum ujian Bapak. Sebelum ujian? Itu pada waktu ada mungkin pegawai dan datang ke SMK penerbangan. Di situ ada tes Bapak. Ada tes, kemudian semua dites Bapak. Semua dites, di antara mungkin 300 berapa anak itu, 365 atau berapa itu. Juga seperti proses seperti kakaknya seperti itu. Oh, jadi ikut tes juga ya? Ikut tes ya, sebelum ujian itu loh, sebelum ujian SMK-nya, sebelum ujian itu dia ikut tes. Alhamdulillah di antara itu diambil berapa, 70 atau berapa itu ya. Tuh, 70 pada waktu itu anak saya urutan ke 30 pada waktu 30. Itu. Alhamdulillah. Kemudian dites lagi Bapak. Tes lagi tinggal 30 berapa, 33 atau berapa itu ya. Atau 30 dia jam. Yang terakhir dites lagi Bapak. Yang di layan itu. Ini enggak salah yang diterima itu 12, cadangannya 3. Ada fotonya nanti bisa dianu ada. Dia sebagai teknisi Bapak. Teknisi ya. Teknisi, aduh pada waktu itu teknisi sayap Bapak. Teknisi sayap ya. Saya betul. Kemudian berapa tahun lagi dia disekolahkan ke Singapura, bahkan di Thailand. Bahkan di Thailand. Untuk sayap juga. Untuk seluruh. Untuk seluruh pesawat. Betul gitu. Wah, jadi memang jadi ahli pesawat ya. Betul, insya Allah seperti itu. Ya. Anak Bapak yang kedua. Yang kedua. Ya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu gitu. anak yang kedua yang pintar-pintar ya. Iya, alhamdulillah. Nah, apa nih waktu itu yang Bapak lakukan supaya anak kedua ini sukses dengan cita-citanya, dengan keinginannya? Sebetulnya bukan rahasia lagi Bapak ya. Setiap ada tes apapun, anak sebulan itu bilang sama Bapak, saya nanti ada tes. Kita sebagai orang tua selalu tirakat Bapak. Selalu alhamdulillah, tirakat. Betul. Wah, luar biasa. Alhamdulillah tirakat. Ternyata betul. Dengan tirakat itu sama Allah dikabulkan. Gitu. Kunci pertama seperti itu Bapak. Pertama itu ya. Kedua, anak harus mau betul-betul berusaha. Betul-betul berusaha. Tekadnya ya betul-betul tekad gitu. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi anak itu sungguh-sungguh ya bertekad ya. Betul Bapak. Baik, itu anak kedua ya. Betul, ya. Ada lagi yang Ayah tanamkan ke anak-anak Ayah? Ya nomor 3 ya, nomor 2 kan seperti itu, nomor ketiga ya. Nomor ketiga itu
Ini yang di mana ya, Ayah? Yang Saya itu di lupa. Porong, Bapak. Yang Di Porong sekarang kerja di PT Platinum Karangpilang. Sebagai apa tuh, Ayah? Teknisi. Supaya ingat aja, oh teknisi. Teknisi juga. Ini sarjana juga? Sarjana juga, alhamdulillah. Gimana ceritanya ya, yang ketiga nih? Anak yang ketiga itu Ya. memang sebagai anak yang kadang-kadang itu Bapak ikut prihatin, Bapak. Sejak SMP itu kan saya belikan sepeda motor. Itu diprotoli, Bapak. Sampai Iya, sampai sebagai orang, Masya Allah. Oh, ini laki-laki? Laki semua, ya. Saya lupa anak Ayah itu ada 4 laki-laki semua? Laki semua, Bapak. Iya. Iya, Jadi sejak SMP dia itu ada sepeda motor diprotoli, Bapak. Diprotoli ya. Sampai saya itu marah, ya marahnya gimana? Ya saya diamkan. Akhirnya kalau saya marah kan diamkan. Ya, setelah itu saya tanyai, kamu gimana sih dibelikan dengan kok diprotoli gitu aku? Iya Bapak, aku pengen Pak modif seperti itu. Waduh, kayak gitu aku. Bapak nggak marah waktu motor diprotoli? Marah sih marah, tapi seakan seperti apa ya? Saya hanya ada pertanyaan gitu. Oh, Bapak Ya apalagi kenapa diprotoli? Berarti karakter itu anaknya ada nanti ada teknisinya. Ada gitu. teknisi. Iya, betul, bakatnya seperti itu. Oh, jadi Ayah memang ini ya, mengikuti keinginan anak, Betul, tidak melarang, betul. mengakomodasi ya keinginan anak. Iya, Wah, betul, luar Bapak. biasa. Iya, Bapak. Tadi anak ketiga ya? Iya. Anak keempat Yang bagaimana ya? anak ketiga itu ya ketiga alhamdulillah mengikuti jejak kakaknya. Keinginan Ini tekadnya yang ketiga atau keempat? Keempat sekarang Keempat, keempat iya. ya. Keempat ini mengikuti jejak kakaknya dulu di Kakaknya Jepang. Di Jepang. Alhamdulillah dengan tes sekian anak juga gitu, Pak. Tes, Pak. Kan di Tes juga bukan? tes bukan. Dibawa sama kakaknya? Bukan. enggak Ya di tes lagi ya seperti kakaknya, prosesnya seperti itu. Alhamdulillah juga lolos sekali. Lolos bahkan bisa ke Jepang. Ya, luar biasa. Selama 3 tahun. Setelah di Jepang 3 tahun dia kan pulang, Pak. Ya. Pulang. Sementara itu kerja di PT Bank juga. Tempat saya dulu. Tepat. Saya dulu. Ayah dulu, Betul. Jadi apa di sana ya? di sana sebagai juga teknisi juga. Teknisi juga. Betul. Wah. Ya. Namun dia karena di situ posisinya ya cukupan lah, karyawan lah. Jadi ingin jenjang tinggi, dia mau kembali lagi ke Jepang lagi, Bapak. Sudah diinfo sama bosnya dulu katanya seperti itu. Sudah pamitan sudah orang tua, bahkan nanti istrinya sama anaknya mau diajak ke sana. Dari keempat anak Ayah itu, Betul. mana yang menurut Ayah tantangannya itu paling besar? Artinya untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang itu dari mereka masing-masing, mana yang paling besar, mana paling berat Ayah? Terus gimana Ayah mengatasinya waktu itu? Ada nggak cerita-cerita yang Kalau bisa mengenai tantangan Bapak, semua itu enggak, ya biasalah sebagai anak muda, biasa. Namun kita harus rileks untuk menghadapi anak seperti itu. Karena apa? Untuk menghadapi anak laki-laki itu kan nggak boleh terlalu emosi, Bapak. Gitu, harus rileks, harus santai, sehingga menciptakan suasana yang enak dengan anak. enak dengan anak? Betul. Oh, jadi tetap suasana enak dengan anak diciptakannya. Wah, Betul, Bapak ini Bapak. seperti psikolog aja nih ya. Dulu bisa belajar dari mana Bapak? Kok bisa mengerti begitu Pak? Otodidak paling, Bapak. Otodidak. Wah, ini Ayah yang luar biasa. Rasa marah Ayah ada sih marah ya, tapi Iya, semua itu diredam, ditekan ya. betul. Wah, ini Ayah ini sudah sesuai dengan teori dalam psikologi Ayah, menciptakan Betul. suasana yang nyaman bagi anak, Iya. sehingga ada sosok ayah dalam diri anak-anak. Anak butuh dukungan emosi Betul. dari ayah. Ayah ada. Ayah Sumarno luar biasa ini. Ayah kan anaknya tadi laki-laki Betul. semua, sarjana semua, luar Alhamdulillah. biasa. Tadi juga Ayah ceritakan, Ayah ini ayah yang bisa menciptakan suasana enjoy di anak-anak ya. Betul. Bahkan tadi diceritakan sambil mijit-mijit sama Betul. anak itu. Iya, Bapak. Apa ada kiat lain Ayah yang telah Bapak lakukan supaya anak-anak Ayah ini jadi sukses seperti ini? Anak saya semenjak di sekolah itu memang saya belajar disiplin, terutama dalam hal pakaian. Dalam pakaian, Gimana maksudnya?
di rumah biasanya kalau anak-anak sekarang itu setelah itu kotor dikasihkan. Kalau anak saya enggak. Cuci sendiri, setrika sendiri, kerapian sendiri. Oh, anak jadi sekarang Bapak seperti itu. tanamkan kedisiplinan dalam hal Betul. berpakaian. Betul. Hanya itu? Iya. Atau ada lagi disiplin? Nantinya kalau di sekolah ini sudah semua disiplin, waktunya juga disiplin. Waktu sekolah. Pada waktu di sekolah, setiap jam masuk jam berapa? Saya suruh berangkat jam 1 jamnya harus berangkat. Jadi sehingga nanti kalau di sekolahan tepat waktu, tidak sampai telat seperti anak-anak sekarang. Itu. Oh, jadi selain di rumah, Mulai awal sudah betul disiplin, Bapak. Jadi disiplin ya Bapak Betul. terapkan. Jadi mulai berpakaian, mau memberikan pakaian, itu saya latih disiplin. Nggak tergantungnya orang tua. Bahkan gosok-gosok sendiri. Bahkan Gosok-gosok sendiri. gosok sendiri. Betul. Gitu. Jadi nggak dimanja ya, tetap betul harus sekali. disiplin ya. Ya betul. Ada lagi ayah, disiplin, perilaku disiplin ayah terapkan ke anak-anak. Ya, tadi kan Kalau perilakunya itu ya perilakunya harus sesuai dengan keinginannya. Kalau memang itu mungkin bagus, monggo. Tapi menurut saya disiplin sudah saya latih mulai sejak dini, sejak sekolah dulu. Nantinya kalau sudah di sekolah dulu, nanti kerja pun nanti disiplin. jadi Nah, ini. ada pengaruh. Betul antara sekali. kebiasaan di rumah. Betul, kebiasaan di rumah, sehari-hari, nanti di sekolah, ke bahkan dalam nanti pekerjaan ya. bekerja, betul. Jadi semua harus Iya, nanti iya. disiplin. Wah, ayah Gitu. sudah mikirkan Betul sekali, hal-hal Pak. seperti itu ya untuk Iya, Bapak. kesuksesan anak-anak ya. Gitu. Ya, terakhir ayah, ada apa nih pesan ayah buat ayah-ayah di luar sana? Berdasarkan pengalaman ayah yang telah ayah alami, lakukan sehingga sukses anak-anaknya. Baik, Bapak. Saya menghimbau atau pesan saya, Bapak-bapak seluruhnya, khususnya Bapak seluruh Indonesia lah. Walaupun toh kita hanya sebatas ijazahnya SMP, jangan berkecil hati. Mari kita tanamkan untuk anak-anak, berilah semangat untuk anak-anak. Sehingga nanti, alhamdulillah nanti seperti anak-anak saya sini. Alhamdulillah semua menurut saya itu sangat sukses. Luar biasa ayah kita, Bapak Sumarno ini. Ternyata karunia Tuhan itu tersedia tanpa batas bagi siapapun. Termasuk bagi ayah yang pendidikannya hanya SMP, yang pekerjaannya juga hanya supir. Tapi harus didukung oleh perilaku yang positif. Apa perilaku positif itu? Yang pertama, ayah mendukung cita-cita atau apa yang diinginkan oleh anak. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan atau enjoy buat anak. Yang ketiga, ayah hadir ya. Ayah hadir entah itu di rumah atau dalam setiap tahapan proses anak menuju sukses. Kemudian disiplin harus ditanamkan kepada anak-anak. Dan yang terakhir tentunya doa kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk kesuksesan anak-anak kita. Terima kasih kepada semua audiens. Kita sudah dengarkan cerita dari Ayah Sumarno. Semoga ini bisa menginspirasi ayah-ayah semua di Indonesia. Salam. Salam. Terima kasih Terima Pak sama. Sumarno. Sama-sama. Semoga sukses Amin. dan sehat sampai punya anak cucu ya. Ya, Punya alhamdulillah. cucu.